30 September baru saja berlalu. Begitu juga 1 Oktober berlalu, Hari Kesaktian Pancasila. 30 September selama ini selalu ramai dengan isu-isu tudingan PKI terhadap pemerintah, bahkan terhadap pribadinya Pak Jokowi. Yang unik sekarang menjelang pemilu 2024 ini, kemana perginya para aktor-aktor peniup gelembung isu PKI tersebut? Kenapa mendadak sunyi sepi menjelang pemilu 2024 ini? Apa yang terjadi dari mereka? Apakah mereka merasa telah mengetahui kebenaran bahwa Jokowi bukan PKI, bahwa pemerintah bukan PKI, atau mereka hanya sekedar berusaha untuk menyimpan sesuatu karena mereka sedang berharap dukungan dari Pak Jokowi? Selalu tiap tahun isu tentang PKI setiap menjelang September ramai sekali. Kita mengetahui ada seorang mantan panglima bernama Gatot Nurmantio yang selalu hadir dengan isu-isu ini, tetapi saya tidak melihat beliau kembali muncul dalam isu-isu ini pada 30 September yang baru saja berlalu. Dan pendukung salah satu capres atau salah dua capres yang selama ini selalu ramai dengan isu-isu PKI ini, kenapa mereka mendadak bisu dan diam soal isu PKI, padahal 30 September selalu menjadi langganan mereka untuk jualan isu-isu PKI. Tapi anehnya tahun ini seperti mereka diam membisu. Saya jadi berpikir, ada apa dengan mereka? Apakah memang mereka sedang mendapat order untuk diam, tidak menyerang Jokowi terkait dengan isu PKI, diam tidak menyerang pemerintahan tentang isu PKI karena mereka sedang mengharap dukungan dari Pak Jokowi? Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, siapa-siapa selama ini yang meniup tentang isu-isu PKI ini tidak jauh-jauh dari peta politik 2019 yang selalu meniupkan isu-isu ini adalah pendukung kompetitor Pak Jokowi. Dan sekarang kelihatannya sang kompetitor yang kalah ini ingin mendapat dukungan dari Pak Jokowi karena sangat berhasrat untuk memenangkan pemilu, dan tampaknya kompetitor ini sangat mengetahui tanpa Jokowi dia akan kalah. Dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024 nanti. Makanya berharap sekali bisa mendapat tempat di hati dan di telunjuk Pak Jokowi. Tetapi itu sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan. Hampir sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Karena memang Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan dan beliau pasti akan mendukung capres dari PDI Perjuangan. Nah, kembali ke isu PKI ini. Pertanyaan kita sama adalah, di mana mereka, si peniup gelembung isu PKI ini sekarang berada? Mengapa mereka diam? Mengapa mereka tidak meniupkan isu-isu PKI ini sebrutal seperti dulu, menuduh segala macam? Saya jadi berasumsi sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang para si peniup gelembung isu PKI ini sedang disuruh diam, duduk manis, jangan menyerang Pak Jokowi dengan isu PKI karena mereka sedang berharap dukungan dari Pak Jokowi. Jadi kita tahu sekarang bahwa kelompok-kelompok yang selama ini selalu meniupkan isu PKI ini adalah kelompok anasir Orde Baru. Karena geopolitik nasional kita tidak jauh-jauh dari dua hal ini, Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru selalu menyerang kelompok-kelompok marhain dengan isu-isu PKI. Pak Jokowi adalah kelompok politik marhain, kelompok politik kerakyatan bersama PD Perjuangan. Maka mereka akan selalu menyerang dengan isu-isu PKI. Kalau bukan Orde Baru, tak akan bicara itu. Jadi pertempurannya adalah Orde Baru. Anasir-anasirnya lah yang selalu menyampaikan soal isu-isu PKI. Dan sekarang anasir-anasir Orde Baru ini berkumpul di salah satu capres. Siapa capres yang mereka dukung? Pak Prabowo Subianto adalah anasir Orde Baru. Beliau adalah menantu Soeharto. Dan mereka adalah kelompok-kelompok anasir-anasir Orde Baru, kelompok-kelompok elit tua politik yang dibesarkan oleh Orde Baru. Tentu mereka yang berharap bahwa Pak Jokowi akan mendukung, ya akan menyuruh pasukannya diam, tidak menyerang Pak Jokowi, berpura-pura santun. Itu yang saya sampaikan. Ini adalah politik gaya serigala berbulu ayam. Berharap dukungan dari Pak Jokowi, maka hilanglah sementara isu-isu tentang PKI, tentang komunis. Nah, ini gaya berpolitik Orde Baru. Kalau saya pribadi tidak mau bangsa ini kembali ke era Orde Baru, karena kekejaman Orde Baru terhadap bangsa ini menurut saya jauh lebih kejam dari apapun yang telah terjadi di negara kita ini. Orde Baru adalah kreator semuanya. Isu PKI ini
adalah isu Orde Baru. PKI itu adalah buatan dari Orde Baru. Mereka lah sesungguhnya komunis-komunis berwajah nasionalis. Mereka berkamuflase, mereka menciptakan diri seolah-olah mereka adalah nasionalis-nasionalis sejati. Itulah Orde Baru. Mereka lah sesungguhnya kreator dari isu-isu komunis ini. Saya berharap dan memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan mau terjebak kembali ke era Orde Baru. Maka siapapun calon-calon yang menjadi anasir Orde Baru harus kita tolak memimpin bangsa ini. Kecuali Anda mau kembali ke era Orde Baru yang serba tertekan, serba terbatas, serba menakutkan. Saya tidak mau kembali ke era Orde Baru. Saya ingin kesinambungan pemerintahan ini ke depan karena tujuan bangsa kita sudah di garis yang benar, dan kalau ganti pemimpin tentu ini akan gagal. Saya tidak mau bangsa ini gagal. Bagaimana dengan Anda?